Dulur, salam Jinso. Perkenalkan, saya Ruang Arab Pratama. Saya dari tim kreator Jawara Banten 80. Mohon doa dan dukungannya buat dulur-dulur dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Salam Jinso, salam Jawara, salam pencak Indonesia. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, gal, nah, nah, nah. Oke lur, sekarang saya berada di kediamannya Pak Hendik, salah satu sesepuh IKS di Kabupaten Tangerang. Mungkin dari Pak Hendik bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih untuk Mas Heru. Perkenalkan, untuk nama saya Hendik Bintoro, tempat tanggal lahir saya Magetan 21 Januari 1972. Sebelumnya saya beri salam dulu untuk saudara-saudara saya IKSPI Kirasakti di mana saja berada. Jinso, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan saya ke sini ingin bertanya-tanya tentang seputar perkembangan IKS di Ranting Curug. Ya, terima kasih. Kalau kita bicara untuk IKS di Ranting Curug, ya kita untuk pembukaan dulu, mungkin saya bisa kilas balik dulu ya, menceritakan perkembangan sedikit IKS di Tangerang. Ya, khususnya saya pribadi, saya itu tahun 94 ya, itu buka tempat latihan di wilayah Kota Bumi ya, sampai akhirnya tahun 2009 saya pindah rumah di Curug ini ya, di perumahan Nirwana Curug ini. Nah, di situ kita dari tahun 2013 ada rekan-rekan dari IKS, khususnya anak-anak muda ini yang masih semangatnya masih tinggi untuk memperkembangkan IKS khususnya di wilayah Curug, karena kita lihat untuk wilayah Curug dan sekitarnya ini untuk latihan IKS belum ada. Nah, mereka punya inisiatif untuk membuka tempat latihan karena kebetulan rumah saya depannya lapangan dan enak nyaman untuk buat latihan. Oke, awal pertama buka IKS di Ranting Curug ini jumlah siswanya berapa dan yang pernah disahkan itu ada berapa? Kalau untuk pertama kita latihan itu tidak banyak Mas ya, kita waktu itu hanya 3 orang ya, itu juga yang pengen melanjutkan ke merah semua ya, semuanya udah warga, udah pengen melanjutkan ke tingkat 2, akhirnya kita latih ya dengan 3 warga pun akhirnya juga satu-satu pada mundur, nggak kuat, akhirnya tinggal 1 doang yang kuat. Akhirnya waktu itu kita pengesahan pertama ya, alhamdulillah dengan berjalannya waktu itu untuk angkatan pertama yang di Curug ini pengesahan bisa 10 orang ya. Itu karena dari yang keluar pertama itu alhamdulillah ada yang daftar, itu waktu itu 10 orang yang bisa ikut pengesahan. Dengan berjalan waktu hingga saat ini pun alhamdulillah kita itu tidak ada berhentinya, siswa itu pasti ada aja. Jadi untuk sampai tahun 2021 ini untuk wilayah Curug aja yang kita sahkan mungkin udah lebih dari 500 orang kali. Alhamdulillah. Untuk di Ranting Curug sendiri ini jumlah siswanya kira-kira yang masih aktif itu ada berapa tuh, Mas? Untuk yang sekarang ini yang aktif ada sekitar 15 yang masih latihan ya. Kalau kita bicara yang sekarang ya, kalau kita prospek yang tahun-tahun kemarin nggak kehitung lah, tapi yang sekarang yang sedang ini kita latihan untuk siswa kita 15 itu untuk calon warga semua. Berarti itu udah hampir warga semua tuh ya, Mas? Ya, itu calon warga semua. Oke.
Sekarang saya ingin nanya tentang pribadi sampean, Mas. Ya. Sampean pertama kali latihan, pertama kali ikut IKS itu apa kenangan yang tidak bisa terlupakan dan disahkan pada tahun berapa? Nah, itu waktu yang nggak bisa dilupakan. Waktu saya ikut latihan itu, kalau itu saya masih SMP, itu kurang lebih tahun 87. Itu kelas 2 SMP. Saya ikut latihan itu, waktu itu sempat jatuh ya, ditendang warga dari belakang karena saya nggak tahu. Nah, pada saat jatuh itu janggut saya yang ini ke lantai, gigi saya waktu itu rontok 2, itu berdarah itu saat itu kenangan sampai sekarang nggak bakal saya lupakan. Yang nendang pun saya juga sampai sekarang nggak lupa orangnya itu. Nah, terus untuk warga tingkat 1 ya, pada tahun 87 itu saya untuk pengesahan. Kalau buka latihan di Ranting Curug ini ada nggak kendala? Ya, alhamdulillah selama saya buka di Curug ini untuk kendala sih tidak ada ya. Kalau kendala sih udah biasa lah ya, kita membuka tempat latihan dimanapun ada kendala itu udah biasa, tapi kita anggap aja nggak ada karena semua udah bisa kita atasi. Oke. Ini kan ulang tahun IKS Pirasati yang ke-41. Ya. Ada nggak pesan-pesan buat dulur-dulur yang lagi nonton, biar gimana kedepannya IKS ini? Ya, terima kasih. Ya, yang perlu saya sampaikan di ulang tahun yang ke-41 IKSP Ikra Sakti ini, untuk saudara-saudara IKSP Ikra Sakti dimanapun berada, saya berharap IKSP Ikra Sakti bisa tambah maju, tambah profesional, tambah guyup rukun ya, khususnya dengan perguruan lain, dengan saudara-saudara kita semua bersaudara ya, kita harus bersatu untuk NKRI harga mati.